Halo adik-adik. Apa kabar adik-adik? Akhirnya showroom lagi. Iya, aku showroom lagi gitu. Wede, apa kabar guys? Aku lagi lihat TikTok, aku lagi bingung aku mau upload yang mana. Aku terlalu banyak bikin draft. Tapi nanti kalau upload semua anda pada bosen ya guys ya. Jadi aku bingung ya guys. Aduh aku bingung loh guys. Yang mana aku harus upload yang mana ya guys ya? Wish I could synthesize a picture perfect guy. Oh why? Oh why? 6 feet tall and super strong. He always get up. Jangan berisik banget lah lagi gitu tadi. I can fix all those lines. It's you. Cry. I'm hiding inside. My heart is in pain, but it's smiling for you. I can fix all those lines. Aduh, bingung deh mau upload yang mana.
If you could see that I'm the one who understands you, been here all along. Kasur Jepang tuh enak banget tau guys, kayak empuk banget gitu. Habisnya kamu kaosnya, nih aku spill kaos ya guys ya, ini kaosnya. Hehe. It's okay to be a slut. It's okay to be a slut. Sige. It's okay. Aku mau makan coklat. Lucu ya guys ya. Ih, aku mendapat apa namanya? Boneka. Teddy hati-hati. Tadinya lagi pegang surat cinta buat siapa? Thank you boneka gemesnya dari Gege Gemoy. Thank you Gege Gemoy. Thank you Gege Gemoy. How are you today? I'm good. How about you? Thank you for asking. Aku wait a minute. Ini kenapa kayak gini? Aduh, lagi bingung deh. Lagi mau upload TikTok tapi kayak bingung gitu. Has been here. Aku lagi mau coklat. Aku suka banget coklat ini. Suka banget. Kayak aku dari kemarin makan ini, terus aku makan ini juga, kayak creamy cheese. Terus ini dalamnya kayak cheese bake gitu, bake cheese kayak gini. Enak banget asli. Kapasitas di Jepang enak banget. Aku benar-benar belanja di Jepang tuh kebanyakan 90% tuh snack, coklat makanan ringan kecil gitu. Nih ini tuh kalau dibuka kayak gini nih guys, kayak kubik. Siapa yang bisa menghitung volume dari kubik ini? Kubus. Kaget. Di dalamnya rada rasa strawberry gitu. So yummy. Di Jepang seru banget. Aku nggak pengen pulang tahu dari Jepang, soalnya aku udah 4 tahun gak ke Jepang. Aku kangen sama Jepang. Aku sekamar sama Ben.
waktu di Jepang selama 10 hari, bayangin 10 hari di Jepang bareng terus. Apa yang bikin betah di sana? Yang pertama, makanannya semuanya enak-enak. Terus aku kayak suka banget gitu nasi putih Jepang, kayak terbaik gitu. Buat kalian pecinta nasi putih, kalian harus cobain nasi putih Jepang. Aku sampai mau bawa pulang beras Jepang tahu, sama rice cookernya. Tapi nggak muat guys, aku pergi aja koper aku udah hampir overweight, kan maksimal 23 kalau nggak salah. Terus koper aku tuh pas pergi udah 22 kilogram. Guilere. Wih, ada tulisan kiss tadi di sini, lucu banget. Terus kayak itu udah mau overweight, weh. Itu baru jalan guys, baru mau pergi. Gimana pulangnya coba? Udah bawa banyak banget barang, oleh-oleh, terus kayak beli baju gitu-gitu, semua segala macam, ya ampun. Bisa ketemu Hitomi? Bisa dong. Jadi ceritanya tuh gimana ya? Sebenarnya aku udah kayak kontak-kontakan gitu sama Hitomi dari lama. Misalnya dari sebelum aku ke Jepang kan. Terus pas aku tahu aku mau ke Jepang, aku udah kayak mikir gitu, kayak nanti ketemu Hitomi kayaknya asik deh. Terus sama teman-teman yang lain juga kayak Erika kan lagi ada di Jepang juga. Terus Steffi gitu-gitu. Steffi kan lagi di Jepang juga. Kayaknya pengen deh kalau ada waktu kosong bisa ketemu teman-teman di Jepang gitu kan. Terus habis itu waktu itu aku bilang ke Hitomi aku lagi di Jepang, waktu aku lagi di Jepang. Terus kayak dia kayak, oh iya iya enjoy Jepang gitu kan. Terus aku ngajakin dia ketemu. Terus pas banget sebelumnya tuh Erika juga ngajakin ketemu gitu kan, kayak ketemu dong gitu-gitu. Terus tapi pas mau ketemu itu tuh bener-bener 1 hari doang yang aku bisa, bener-bener hari sebelum aku pulang ke Jepang. Kayak aku flight ke Jepang tuh sorenya. Terus siangnya aku udah harus di bandara dong. Jadi aku kayak siang, kayak jam 12 apa jam 1 gitu. Itu tuh bener-bener waktu kosong yang aku punya buat ketemu sama teman-teman gitu. Terus aku ajak Erika, tapi sayangnya Erika tuh gak bisa karena dia lagi kerja kan jam segitu. Terus dia kayak sibuk, hari lain bisa nggak? Terus aku bilang, ya Erika maaf ya, aku udah mau pulang ke Jakarta, udah mau balik, sedih banget. Jadi nggak bisa ketemu Erika Chang, udah lama banget juga sih belum ketemu dia, semoga nanti bisa ketemu. Terus Hitomi, jadinya cuma ketemu Hitomi doang, tapi untungnya Hitomi bisa sih pas itu, Hitomi Chang. Aku seumuran tau sama Hitomi. Hitomi tuh asli bener-bener kayak sekocak gitu lucu banget tau dia lucu banget asli, dia sekocak dan sebaik itu, secantik itu, dan sekocak itu juga. Aku kayak udah tahu Hitomi udah agak lumayan lama juga kan, soalnya kayak suka lihat dia. Terus dia kayak lucu, cakep, cantik gitu loh. Terus kayaknya baik banget orangnya. Ya literally aslinya emang kocak sih Hitomi. Koplak banget asli. Nggak paham lagi. Lebih ribet pulang daripada berangkat ya Ci, valid gak? Sebenarnya sama aja sih, tapi pulangnya lebih pulang juga aku bingung banget, soalnya koper aku tuh udah literally penuh banget. Kayak sama barang-barang aku aja udah penuh banget, belum oleh-oleh dan semua barang yang aku beli di Jepang. Itu bener-bener banyak banget. Terus kayak malam sebelum, aku tuh udah packing dari 2 malam sebelumnya, aku packing sampai jam 5 pagi coba. Terus kayak besokannya semalam sebelum pulang tuh aku bener-bener pusing banget karena barang aku banyak banget guys. Terus tapi aku bingung mau taruh di mana. Terus udah berantakan banget deh, itu aku nggak ngerti lagi. Itu udah kayak berantakan banget. Terus habis itu tiba-tiba datanglah malaikat penolong saya, tiba-tiba mengetok pintu kamar saya. Malaikat penolong saya mengetok pintu kamar saya dan dia memang tidak bisa dengan keberantakan. Jadi kayak dia bantuin aku.
membersihkan semuanya dan packing semuanya, bener-bener love banget. Kalian tahu nggak malaikat penolong? Iya weh, Cishani lah, siapa lagi. Dia bener-bener kayak bantuin beresin semuanya, kamar aku, terus koper aku juga, kayak bener-bener sampai kayak aku kaget banget sih, kayak sebelumnya tuh literally banget, tapi setelah dia datang kayak aku gak habis pikir loh, kayak kok bisa tiba-tiba serapi itu dan tiba-tiba bisa kayak semuanya fit in gitu loh, kayak kok bisa gitu. Kayak aku nggak ngerti lagi. Terus Shania juga bantuin aku, kayak aku nggak ngerti lagi sama teman-teman aku yang baik-baik semua. Aku pusing banget, tapi aku terhura banget. Magic, iya dia kayak bikin magic, tau, kayak simsalabim ting gitu, langsung kayak tiba-tiba rapi semua. Aku kayak bingung banget, kayak oh my god, nggak tahu, aku nggak paham lagi. Emang dari dulu aku nggak suka packing ya, aku nggak bisa packing ya dari dulu. Kalau misalnya ada orang yang buka jasa packing, aku pasti bakal pakai jasa packing itu, karena aku nggak suka packing. Aku bisa berantakin dong. Waktu sama Tommy, kocak deh. Jadi dia kan nggak bisa ini ya, bahasa Indonesia kan. Ih, makasih kiss-kissnya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya dia udah bilang sih, aku kan udah DM-an gitu sama dia kan. Tapi dia kayak bilang kalau misalnya tapi aku nggak bisa bahasa Indonesia dan gitu pokoknya. Tapi kalau kamu nggak masalah ya udah kita ketemu, nggak apa-apa kalau kamu nggak masalah. Tapi kalau nggak ya maaf ya gitu, kayak baik banget. Terus habis itu kayak bener-bener aku juga nggak bisa banget bahasa Jepang kan. Dia tuh bener-bener jadi kita conversationnya tuh pakai Google Translate, literally translate, ngomong di translate, terus habis itu balas translate lagi. Kocak gak sih, weng. Cishani penolong gigi, memang betul sekali. Tapi dia dulu emang kalau packing tuh selalu dibantuin tau sama Cishani. Soalnya dia tuh orangnya suka beres-beres guys. Aku bingung banget, kok ada ya di sini orang yang suka beres-beres. Di dunia ini ada orang yang suka beres-beres, tapi bagus sih. Tapi kayak dia keren sih. Aku bingung banget loh, kayak kok bisa ya ada orang suka beres-beres. Tapi dia emang rapih banget sih kamarnya. Kayak dari kamar aku kan kamar Cishani yang kayak dia kamarnya sendiri kan, jadi lebih kayak kecil gitu daripada kamar aku. Kayak bener-bener rapih banget, kayak bener-bener kayak abis dibersihin sama orang hotelnya. Tau gak sih kalau misalnya kamar berantakan terus kita pergi terus dibersihin terus balik ke kamarnya tuh kayak wih, langsung enak gitu kan. Kayak gitu guys, dia bener-bener gak berantakan sama sekali. Kok aku bingung ya, kok bisa gitu, kayak semuanya tertata rapih gitu kan, kayak disulap. Surprise Zoe. Iya, jadi waktu itu Ziza ulang tahun kan. Aduh, aku jadi ingat sesuatu. Aku tuh pesen, bentar ya guys. Aku tuh pesen kado buat Ziza, tapi jangan bilang-bilang. Males nanti kalian cepu. Gak jadi. Lupakan. Surprise Ulta Zizoy. Apa? Gimana ya? Surprise Ulta Zizoy. Tunggu, aku lupa. Jadi waktu itu pulang dari mana ya? Pokoknya pulang terus kayak kita habis belanja kan. Terus habis itu kita Fanny sama Kak Aish nyari kue tapi nggak ada gitu kan. Terus jadinya pakai beli apa ya? Roti apa kue gitu. Enggak, jadi kue. Pokoknya cari kue. Terus habis itu malamnya kayak Ziza dipanggil gitu ke kamar manajer. Ziza dipanggil gitu ke kamar manajer kan. Terus kayak
Enggak sih sebenarnya. Iya ya. Gimana sih kok jadi lupa. Iya pokoknya dia dipanggil ke kamar manajer. Terus di situ dia tuh nggak tahu ada kita di situ juga. Jadi dia dipanggil ke kamar. Jadi kita itu semua bersembilan udah ada di kamar manajer, tapi beberapa ngumpet di kamar mandi. Jadi pas dia datang kita semua udah ngumpet di kamar mandi, dan di kamar itu tersisa kakak manajer, Cishani, Jinan, Kapten dan Wakap, sama kakak staff. Terus kayak dimarahin gitu, dianya kasihan. Tapi ini kayak direkam sih, direkam kok sama ada kamera tersembunyi gitu guys. Nggak tahu sih, mungkin ini bakal jadi konten, tapi aku spill. Oh my god. Maaf Om Jote. Terus kayak kasihan banget guys, aku bener-bener kasihan banget sama dia. Jadi dia kayak dimarahin gitu. Intinya pokoknya dia kayak dimarahin deh pas malam hari itu. Pokoknya dimarahinnya kayak serius banget gitu. Terus kayak aku bersembilan apa ya, aku kan kurang sama Cishani. Oh, karena Zizoy kesamar sama Fioni kan, jadi Zizoy. Terus mereka datangnya bener-bener paling terakhir kan. Kita udah ngumpet di kamar mandi nih, aku, Fanny, Cika, Kristi, Marsha. Ya udah berlima, sama kakak staf dokumentasi, sama sensei aku kan. Terus habis itu kayak terus ditunggu kan, ayo Azizi sama Fioni mana nih gitu kan. Terus Fioni bilang iya bentar ya, ini si Zinya nyari apa dulu gitu. Kita kayak udah di kamar mandi tuh udah lama, kayak hampir kehabisan oksigen tau gak sih, kayak di kamar mandi sesempit itu. Kocak banget, kita ngumpet di kamar mandi. Terus pokoknya intinya dia udah di situ, terus dia dimarahin. Abis dimarahin terus dia kayak kita abis dia nangis kan. Terus kayak enggak sih, dia kayak nangisnya after surprise deh. Pokoknya dimarahin. Abis itu ternyata dia nggak tahu kalau kita semua tuh udah standby di kamar mandi, udah bawa kue. Terus kayak happy birthday. Terus dia langsung nangis gitu. Kasihan aku jadi ikutan menangis gara-gara dia, karena kayak gak tega sebenarnya. Sampai nangis gitu, bocil kasihan. Tapi lucu. Dan semoga dia jadi sedap juga ya, kita surprisein walaupun kita berkelompotan. Terus ada kamera tersembunyi, jadi dia nggak tahu itu tuh udah direkam. Tuh. Fioni kaget juga nggak sih? Enggak dong, karena kita udah bikin grup di luar dia. Mantap gak kita? Jadi kita bikin grup tanpa dia. Kayak di prank. Iya emang di prank weh. Kasian. Ya juga di spill. Ya lagian kalian nanya sih, aku mau jawab. Gimana dong? Nih. Share dong videonya, ada di kamera Om Jote. Bocil mushroom kenapa? Cerita wahana KKN. Kalian tuh ini ya, aku udah lama gak share kali ya, aku banyak cerita. Wahana KKN. Jadi sebenarnya aku tuh belum pernah nonton KKN Desa Penari. Aku belum pernah nonton KKN Desa Penari sama yang lain juga. Terus waktu itu Cishani sebenarnya udah ngajakin sih dari kapan tahu, kayak aku bingung ya, Cishani tuh kayak dia tuh nggak update banget soal film, dan dia kayak not into it juga gitu, kayak nggak terlalu yang ngikutin film banget kan. Film-film apapun itu kayak kalau misalnya orang-orang hype, dia kayak nggak terlalu suka nonton juga. Bagaimana aku nggak ngerti. Tapi tiba-tiba dia kayak ngajakin nonton bioskop, terus nontonnya film KKN Desa Penari. Aku kayak bingung gitu, kayak hah, kamu serius? Kamu serius mau nonton KKN? Ini beneran Shani gak sih gitu kan.
Kayak dia aja nggak pernah nonton film yang hype dan kayak nggak horor gitu. Lah ini dia mau nonton yang horor, kocak. Aku kira kayak dia gak akan pernah nonton KKN, tiba-tiba dia ngajakin nonton KKN dong. Terus kayak, kenapa kok bisa mau nonton? Kata, iya kata orang-orang bagus gitu kan. Terus yang pas ke wahana KKN itu juga kayak dia kayak semangat gitu loh, pengen masuk ke wahana KKN. Padahal aku kan setahu aku kan dia kayak takutnya dia takut apa gimana gitu loh. Maksudnya kayak ini orang nggak takut. Tumben banget gitu kan. Jadi habis itu waktu itu lagi latihan, terus habis itu lagi nunggu ke latihan selanjutnya kan. Terus eh, bocil-bocil pada kayak, ayo Cigre ke wahana KKN. Terus kayak aku bilang nggak dah, nggak mau gitu kan. Kayak, ayo ayo ayo. Udah Kristoy lagi kayak, aku kan bilang, emang ngapain sih masuk rumah hantu? Ngapain mencari hantu? Mendingan masuk rumah Tuhan, aku kan bilang gitu ya sama Krisnya. Bercanda sih ini maksudnya, tapi kayak gitu kan. Terus tapi kayak si Krisnya bilang, gak Ci, kita harus memberantas hantu, maka dari itu kita harus ke rumah hantu. Aku juga belum pernah ke rumah hantu, ini baru pertama kali. Ayo Ci, ayo Ci, ayo Ci gitu kan. Ya ampun, aku kayak terus udah gitu kan, aku makan dulu. Aku kayak memiliki 1000 alibi untuk tidak masuk, untuk tidak diajak-ajak ke wahana rumah hantu, karena aku kan kayak nggak pernah juga kan ke rumah hantu dan kayak males juga gitu lah, ngapain juga gitu kan. Terus kayak Adele bilang kayak gini, ayo Cigre, ih parah banget, malah makan gitu kan. Terus kayak, tenang aja Ci, nanti nanti ada aku kok gitu kan. Kayak gue deh si paling berani dah. Terus habis itu akhirnya aku makan dulu kan. Ya udah, aku makan dulu deh, aku bilang gitu kan. Terus ya udah kalian duluan aja gitu kan. Ya udah, terus akhirnya mereka duluan tuh. Bener ya Cigre, beneran ya, nanti nyusul, kalau enggak aku telepon loh gitu kan. Iya iya, ya udah aku makan dulu kan. Tuh aku lapar banget kan, aku makan dulu. Terus habis itu nggak lama kemudian Cici telepon aku, halo Gre, kita udah di atas. Kita di F7. Terus kayak, oh iya cepet banget. Ya udah aku OTW ke sana. Terus habis itu aku OTW ke sana kan bareng sama sensei aku juga, mau ikutan juga gitu kan. Terus pas aku di sana ternyata nggak bisa, kita kan berdelapan, nggak bisa langsung 8 orang gitu loh masuknya, maksimal tuh 6 orang, jadi dibagi 4-4. Jadi grup yang pertama itu Adele, Flora, Christy sama Jessie kan udah pernah tuh ya, kayak bocil-bocil ini kayak ayo Cigre gitu kan. Terus habis itu udah nih, jadi mereka udah masuk pertama. Baru masuk ya guys, kalian kalau misalnya pernah naik wahana KKN, kalian tahu kan pertama kali masuk itu naik eskalator dulu. Mereka baru naik eskalator udah keteriak. Aku kayak nggak paham lagi. Adele yang katanya dia nggak apa-apa Cigre, ada aku, nanti aku iniin deh gitu kan. Terus kayak udah teriak, kayak teriak kenceng banget lagi, kayak langsung gitu kan. Terus kayak kaget semua. Terus mereka semua kayak katanya di sampai dikejar-kejar gitu, sampai mau dikejar gitu sama genderuwonya, kocak. Terus aku ngakak banget sih, saya aku nggak bareng mereka. Katanya mereka tuh heboh banget sampai teriak-teriak gitu. Katanya satu satu teriak semuanya teriak, jadi kayak satu teriak semuanya ikutan panik gitu. Lagian bocil-bocil gegayaan beda. Panik-panik ajaib kan. Lihat tuh. Terus abis itu katanya bahkan si Krista sampai jatuh guys. Aku nggak ngerti lagi, aku nggak paham lagi. Dia benar-benar literally sampai jatuh. Terus aku tanya kenapa kan, kayak iya Ci, aku jadi tuh pas itu aku sampai dikejar tau sama genderuwonya. Aku sampai kayak pengen dikejar gitu. Terus aku lari kan, terus aku jatuh. Terus pas jatuh aku kayak ngomong sama diri sendiri, Kristi, ayo Kristi, bangun Kristi, kalau nggak kamu nanti diculik genderuwo. Nanti kamu kalau nggak diambil sama genderuwo. Kocak banget sumpah bocah. Aduh aku nggak paham lagi.
Adalah si paling berani tapi takut juga ternyata. Iya, kata Flora tuh dia kayak megangin Flora kayak gini. Kayak gini banget gitu. Terus dia kayak, untung aja aku nggak bareng bocil ya. Jessie juga dia udah dua kali main wahana yang sama, permainan yang sama, tempat yang sama, tapi dia tetap takut. Kocak. Hai Tai Del bener emang bocil kocak aja. Terus aku kan rombongan yang kedua, aku tuh bareng Kaiin, Shani sama Freya berempat tuh. Udah masuk aja tenang biasa. Pas keluar kan pada ngomong ya, pada nanya-nanya gitu kan, kayak tadi lihat setan yang di sini nggak, yang di kiri yang pertama kali, terus lihat setan yang ini nggak, yang nari-nari. Terus kayak aku bilang kayak, emang ada setan di mana, emang ada yang nari-nari. Soalnya aku pasang kacamata kuda, jadi kayak gini, Kaiin, aku di belakangnya aku gini. Abis itu aku pasang kacamata kuda, aku dengan jempol aku tutup kuping aku. Terus aku kayak gini, aku pasang kacamata kuda. Jadi aku hanya melihat tanah. Karena aku gak mau melihat hantu. Tapi aku lihat genderuwo sih, karena kan pas lagi jalan tuh kita bener-bener tenang banget guys, kayak gitu kan, kayak tenang banget. Terus kayak tiba-tiba ada genderuwo kan, terus Cica bilang genderuwo, terus udah kan aku kayak nggak mau lihat gitu, aku udah kayak nggak mau lihat belakang, udah lewatin kan. Terus habis Cica bilang dia dada lucu banget. Terus genderuwo bener-bener kayak gini, terus aku baru berani ngeliat ke belakang, dia kayak gini beneran lucu. Terus kayak abis itu aku pikir, itu genderuwo yang mereka takutin, yang tadi bocil-bocil pada sampai mau dikejar katanya orang lucu ya, kocak, mana seremnya. Udah aku cuma lihat itu doang setannya asli. Kayak mungkin aku ada lihat yang lain juga kali ya, di kanan bawah, tapi aku kayak gak terlalu ini banget, soalnya aku kayak gitu. Literally genderuwonya kayak gini guys, lucu banget. Pas Shani bilang genderuwo lucu banget, aku baru berani ngelihat. Di belakang, iya. Kocak ya. Terus aku nggak lihat, aku literally nggak ngelihat orang yang kayak nari-nari gitu, nggak lihat samsak. Nggak tahu di mana sih, bingung. Tapi kayak pas aku masuk wahananya tuh, aku kayak pas masih di wahananya aku kayak bilang, tapi ini keren sih setnya gitu kan, sambil gini, tapi ini keren sih setnya, ini tanahnya kayak beneran, tapi bener-bener kayak emang keren sih, kayak bisa bikin set yang kayak gitu, kayak bener-bener kayak di film kan katanya, walaupun aku belum nonton filmnya, tapi ya kan ya intinya kayak di hutan, di gunung gitu kan, itu bener-bener jalannya juga kecil banget, terus kayak bener-bener keren sih menurut aku, mantap. Kan si Aten udah pernah naik gunung ya, yang gunung yang dia naikin juga cukup horor katanya. Terus yang dia dikejar sama babi hutan gitu kan. Terus pas dia nonton KKN katanya ya itu emang bener kayak gitu, emang kalau naik gunung tuh kayak gitu suasananya. Itu bener-bener yang kayak dia rasain katanya pas naik gunung, pas nonton KKN itu. Kocak. Terus kayak pas aku masuk wahana KKN, ya ternyata emang keren itu sih, kayak bener-bener kayak lagi di hutan, di gunung gitu. Iya, ke Cikuray dia. Freya gimana? Freya juga sama di belakang. Jadi aku Kak Iin, Cishani, Freya. Kalau yang geng yang bocil-bocil tuh mereka mungkin kayak teriak-teriak, jadi ya jadinya tuh kayak mungkin setan saya pada nafsu juga gitu, pengen nakutin, karena mereka tuh kayak panik teriak-teriak gitu. Tapi kalau kita kan kalem, jadi mereka kayak oh ya udah biasa aja nih orang gitu.
Apa dompet? Cishani. Nah itu guys, pas mau masuk wahana itu kan Cishani apa namanya, kan Cishani nggak bawa tas. Aku juga kayak bingung banget kenapa tiba-tiba aku bawa tas, karena itu cuman naik doang ke lantai atas. Terus kayak aku bilang kayak harusnya nggak bawa tas ya. Terus kayak kan kalian tau kan kemana-mana aku tuh selalu bawa tas. Jadi aku bawa tas. Terus kayak Cishani nitip dompet kan. Ya udah masih muat tuh di tas aku. Terus habis itu Cishani juga tadinya mau nitip HP dia, tapi bener-bener udah nggak muat lagi di tas aku. Maaf ya nggak muat. Terus kayak kamu masukin aja di kantong kamu gitu kan. Terus ya udah dia masukin di dompet di tas aku kan. Ya aku nggak sadar dong sampai aku pulang. Aku mana ingat. Pokoknya dompet itu ada di tas aku dan aku bahkan nggak sadar juga gitu. Aku bener-bener gak ingat. Terus pas besokannya dia katanya habis mau pakai apa namanya, kartu apa mau ambil uang gitu, lagi belanja apa gimana. Terus dia cek dompet dia nggak ada. Terus kayak dia langsung chat aku kayak, dompet aku tinggal nggak sih di tas kamu. Terus kayak aku baru cek juga kan, kayak lah iya weh, ada dompetnya Cishani masih nyangsrang di tas aku. Kocak. Kocak gaming masih nyangsrang di tas aku. Terus Cishani kocak banget asli. Nggak paham lagi. Dompetnya tebel lagi guys, orang dia bilang pakai aja katanya. Asli kocak banget. Aku kayak ya gimana dong Ci, kita lama lagi nggak ketemu. Aku udah berapa hari dari KKN sampai sekarang aku belum ada kegiatan lagi yang ketemu Cishani. Jadi kayak berapa hari dia tanpa dompet. Kesian. Udah 3 hari gak sih? Aku mau makan ini. Nggak apa-apa pakai aja, asik. Iya weh. Terus aku belum cerita ya, ini kocak sih. Waktu itu kan itu, terus dia bilang apa namanya, jadi dia bilang dia memiliki pesan sponsor apa ya nih, OMG aku lupa, maaf ya, aduh jadi enak aku bilang gitu kan, kayak titip baru nge tadi mau pakai kartu, nggak apa-apa pakai aja. Terus kata ya gimana dong wek ini penting nggak, kapan ketemu ya bun. Terus enggak sih, coba lihat uangnya gitu kan. Terus aku lihat, terus kayak wih tebel banget. Cishani akan aku udah nggak pegang uang cash ya, tapi dia masih pegang uang cash kayak tebel gitu loh. Terus aku kayak fotoin ke dia kan, ngakak. Terus dia bilang ada 75.000 jangan diambil ya buat koleksi. 2.000 boleh. Asli kocak banget tuh aku ngakak banget pas dia bilang kayak gitu. By the way ini kejunya tuh kayak gini, kotak enak, kayak baked cheese gitu. Dia literally menyimpan uang 75.000. 75.000 yang baru. Dia bilang jangan dipakai ya buat koleksi. Kocak. Beliau ini kocak gaming. Bisa-bisanya dia bilang pakai aja, kecuali 75.000.
Berapa lembar 70 bajunya? Nggak tahu, pokoknya ada. Aku nggak bongkar-bongkarin juga sih dompetnya kebetulan nih ya, mohon maaf. Ada kartu kreditnya. Aku nggak tahu ada kartu apa aja, tapi lumayan banyak kartu di situ sih. Aku nggak perhatiin satu-satu guys, aku bener nggak bongkarin dompetnya lah, nggak boleh lah. Kurus hartaku cantik. Dede kocak. Kristoy, aku tanya kan dia lagi latihan, aku tanya gimana latihannya, terus kayak dia bilang udah semua. Enggak, kan aku tanya apa namanya, udah latihan berapa lagu gitu, terus dia bilang udah semua, terus dia bilang sumpah aku juga baru sadar ternyata udah semua lagu, it's touch chord gitu kan. Kocak. Cerita di Jepang tadi udah cerita di Jepang kebetulan. Udah lancar nyetir mobil. Udah dong. Aku tiba-tiba pas habis pulang dari Jepang, aku kan langsung kayak nyoba nyetir gitu kan. Aku kayak udah lancar gitu nyetir ya. Jangan sibuk sendiri dong, Ci. Siapa yang sibuk sendiri sih? Aku habis komen di post IG-nya Cisadi. Aku baru lihat dia nge-post. Aku yakin kayak kalau udah ke jalan raya aku udah bisa sih. Tapi soalnya tadi kayak aku udah nyetir terus kayak banyak motor-motor gitu, tapi aku udah kayak berani gitu, udah pede. Biasanya kayak kalau ada motor dikit aku langsung panik-panik ajaib. Gimana sekamar sama Feni? Seru. Kayak aku nggak tahu sekamar sama dia kayak kocak aja. Seru aja, kayak cocok aja gitu. Klop aja gitu.
Disney sih seru nggak? Seru banget. Jadi pas waktu ke Disney sih tuh bener-bener sepi gitu loh. Tapi sekarang tuh emang jadi ribet ya kalau di Jepang semuanya, kayak soalnya kayak harus download aplikasi dan segala macam gitu juga. Terus tiketnya juga nggak bisa dibeli on the spot, jadi harus beli dari websitenya gitu. Dan mereka nggak jual tiket on the spot juga. Di Disney sih bener-bener sepi banget. Kalau misalnya yang biasanya antri sampai 3 jam, itu antri cuma berapa menit doang, bener-bener 15 menit, 10 menit, 20 menit loh yang lama. Literally enak banget, sepi. Waktu itu kita kesana pas hari Senin juga sih. Tapi sedihnya paradenya dikit, terus nggak ada fireworks di malam hari seperti biasanya. Biasanya kan selalu ada. Waktu itu kita udah nungguin kayak dari 10 menit 5 menit sebelumnya, kayak ayo dong kembang api, terus tiba-tiba diumumin batal, nggak ada kembang api di malam hari. Padahal kayak itu yang aku tunggu-tunggu, aku ingin melihat kembang api tapi tidak ada. Sedih. Disney sih berasa di booking ya. Iya, nanti aku mau booking Disney sih atau nggak Disneyland buat menikah ya. Canda. Tapi aku liatnya rame ya, segitu sepi sih. Biasanya jauh lebih rame, bener-bener orang, semuanya orang, bener-bener kayak jalan aja pet-petan sama orang gitu. Roller coaster sampai 2 kali. Itu waktu terakhir itu kayaknya aku ngantri itu tuh bener-bener 1,5 jam apa ya, ada cuman buat sekali naik doang. Pas itu bener-bener gak ngantri sama sekali, bener-bener masuk main sampai 2 kali makanya kita. Cishani ikut naik enggak? Oh, naik yang roller coaster yang pertama, tapi yang kedua enggak. Terus Tower of Terror kan biasanya aku ngantri 3 jam gitu ya. Kemarin tuh bener-bener kayak nggak ngantri karena emang ngantri tapi kan jalan terus, jadi ya kayak nggak kerasa ngantri gitu loh. Seru. Si paling berani naik roller coaster karena gimana ya, roller coaster di sana tuh bener-bener seru, yang bisa dinikmati gitu, walaupun kayak emang ada gininya, terus ada yang muter 360 derajat, bener-bener satu putaran. Tapi itu kalau misalnya di Vandu kan kayak ininya tuh kayak kenceng banget gitu kan, terus kayak ininya tuh gede banget gitu loh putarannya. Nah kalau di sana tuh aku bener-bener bisa melek matanya, bener-bener bisa melek, terus bener-bener bisa dinikmati, terus kayak infrastrukturnya tuh kayak bagus gitu loh. Roller coasternya tuh bener-bener kayak nggak yang gubrak-gubrak gitu, tapi yang kayak agak gubrak-gubrak dikit tapi kayak empuk gitu loh. Maksudnya kayak nggak kerasa sakit atau nggak kerasa pegel atau gimana, jadi kayak bisa dinikmati banget roller coasternya, jadi aku suka banget. Emang ada rumah hantu di Jepang? Nggak ada, aku nggak kesana. Suara ketawa Ecer live TikTok. Iya emang dia masih live TikTok guys. Emang ada rumah hantu di Disney sih? Nggak ada tahu. Disney Sea is the happiest place on earth. Nggak ada yang bikin serem, paling bikin bahagia, bikin happy. Bener-bener kayak I love Disneyland banget. Spill pas nonton KKN, orang belum nonton KKN gimana nih.
Waktu di Disney tuh kayak hujan gitu, kayak gerimis. Terus pas banget waktu itu aku kayak nggak bawa topi, jadi aku taruh tas aku di atas kepala gitu. Wow, pengen nyemil tapi makan coklat mulu, gendut gak sih aku? Cerita Wahana Kakak yang Desa Penari kan udah barusan tadi. Ah, nggak nonton nih, parah banget emang. Besok nggak libur ya? Enggak libur. Kan hari ini udah libur. Jadi ngajak nonton, iya. Memang. Eh, oh iya ya. Cisani Jumat bukannya teater? Teater gak sih Cisani? Kok kalian tahu sih? Jumat. Aku baru ingat. Jadi teringat. Wah, dia teater besok gimana cara mau nonton? Wah, nggak bisa nonton dong kalau dia teater. Kocik. Beliau ini Kocik Gaming. Gak nyimak jadwal nih. Jadwal temennya sendiri nggak tahu, parah banget. Lah, mohon maaf nih. Saya bukan schedule berjalan. Besok ada kegiatan betulan. Besok ada kegiatan. Sabtu yuk. Ya aku nggak bisa Sabtu. Ya.
Udah lah, nggak match jadwalnya. Ini kenapa semua orang nyuruh aku menceritakan hal yang udah aku ceritain sih? Hei, kalian kemana aja dari tadi? Aduh, saya jadi sakit kepala. Jamin saya darah tinggi. Kacau banget. Kacau banget loh. Padahal saya gak darah tinggi, saya darah rendah. Saya darah suci apa sih? Darah biru, kalau darah biru ada gak? Janji gak darah rendah. Oh iya, aku masih ada bikin video. Oke guys, aku mau udah nih showroomnya. Kalau gitu makasih banyak ya buat semua yang udah nonton hari ini. Makasih banyak. Aku mau bacain podium dulu. Thank you buat Kak Sandi sayang Cigre. Makasih Kak Sandi. Thank you Kak Airin Naya. Kak Airin. Thank you Kak Nanda dan CUMNG. Weh bener ya. See you meet and greet sama aku. Makasih yang sudah memiliki tiket untuk meet and greet sama aku. See you. Thank you Jimmy keren. Emot batu. Janji gak emot batu. Thank you Gresian TV. Wede, mantap banget. Thank you Kak Dendunz. Hai juga. Thank you, mohon maaf lahir dan batin. Lah perasaan dilewat nih, mohon maaf lahir dan batinnya Kasang. Thank you Kak Fatur Razan, mau oleh-oleh Jepang. Nih aku oleh-olehnya. Bukannya aku pulang dengan selamat adalah sebuah oleh-oleh. Wede. Thank you Kak Ruin Budiri. Thank you Kak Alsagia Purwanto. Thank you Kak SG. Thank you Kak Odi kangen GRC. Makanya video call dong. Parah banget gak video call. Thank you Kak GG Gemoy. Thank you Kak. Thank you GG Gemoy buat gift-nya juga, lucu banget bonekanya. Makasih banyak. Siapa itu Kanadia? Kanadia, emang itu Kanadia? Makasih Kanadia. Nama kamu siapa? Nadia. Thank you. Mat istirahat juga. Mat turu guys. Turu adik-adik. Turu adik-adik, jangan lupa turu. Thank you. 7234. 7234 WD, mantap. Bagus nih angkanya. 7234. Mantap, Rek. Thank you, guys. Thank you ya, guys ya. Dadah.
See you again. Bye 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 bye.